update pencairan bantuan PKH, BPNT, program Indonesia Pintar, termasuk juga bonus yang diberikan bagi KPM jelang Lebaran Idul Fitri ini, yaitu bantuan beras 10 kg, telur dan daging ayam, termasuk juga program Kartu Prakerja 2023 yang masuk di gelombang ke-50. Teman-teman sahabat sosial, kita akan jelaskan satu persatu terkait perkembangan update terbaru beberapa bantuan sosial ini. Silakan disimak, jangan di-skip informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Hari ini kita update untuk menyampaikan informasi perkembangan bantuan sosial dari pemerintah. Beberapa program bantuan yang disalurkan di bulan April ini, itulah yang kita coba sampaikan kepada teman-teman sahabat sosial, sehingga setiap informasi yang kami sampaikan mendapatkan pencerahan. Apalagi yang masih bingung terkait perkembangan program bantuan tunai dari pemerintah ini. Teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport channel Dunsana Emril. Hari ini kita akan coba update beberapa informasi program bantuan pemerintah, sehingga teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang lebih jelas dari penjelasan kami. Bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat telah kami sampaikan sebelumnya. Ada 7 bantuan tunai bulan April yang dicairkan lagi. Nah, seperti ini judulnya. Jika teman-teman ingin mengetahui, nanti kita cantumkan linknya di bagian akhir video. Teman-teman bisa klik tombol thumbnailnya sehingga nanti akan diarahkan ke video tersebut. Untuk hal ini kita akan coba jelaskan terlebih dahulu perkembangan program bantuan tersebut. Yang pertama kita sampaikan terlebih dahulu itu program PKH dan BPNT. Jadi teman-teman sahabat sosial, karena sudah masuk di bulan April ini, bukan berarti bantuan yang disalurkan di tahap pertama dan BPNT untuk periode Januari-Februari melalui bank dan BPNT Januari, Februari, Maret melalui PT Pos itu terhenti sampai dengan akhir Maret. Bukan berarti begitu, karena bantuan tersebut akan terus disalurkan sehingga memenuhi kuota yang telah ditetapkan. 10 juta KPM BKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Disalurkannya bantuan tersebut sampai dengan jelang Lebaran Idul Fitri. Harapan tentunya sebelum tanggal 15 April sudah terselesaikan program bantuan tersebut. Untuk BPNT PKH yang penyalurannya melalui Bank BTN memang sudah sebagian besar dialihkan ke PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman yang ada dalam surat undangan PT Pos Indonesia, jika memang ada bantuan PKH dan BPNT-nya cair secara bersamaan, nah itu dari Bank BTN, ATM KKS Merah Putih, beberapa daerah penyaluran yang dialihkan ke PT Pos Indonesia. Kemudian timbul pertanyaan, yang sudah cair di bulan Maret, apakah akan cair lagi di bulan April ini? Terkait memang sudah masuk jadwal pencairan di bulan April untuk PKH tahap kedua. Kemudian BPNT periode Maret dan April kapan disalurkan? Jadi teman-teman sahabat sosial, untuk PKH tahap kedua saat ini belum ada informasi lanjut dari Kementerian Sosial, karena Kemensos masih menargetkan penyaluran tahap pertama ini terselesaikan terlebih dahulu. Jadi tidak adanya penyaluran tahap kedua di bulan April ini sebelum bantuan PKH tahap pertama diselesaikan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi simpang siur penyaluran nanti proses untuk PKH dan BPNT. Nah, apalagi data setiap KPM akan terus diupdate untuk proses verifikasinya, sehingga bantuan yang diterima nanti di tahap 2, tahap 3 ataupun tahap 4 akan disesuaikan dengan komponen kartu keluarganya. Jadi tidak ada lagi nanti yang kecewa terkait pencairan bantuan tidak sesuai dengan komponen. Ada yang nilainya berkurang,
Bahkan bagi KPM ada yang berkurang nilainya lebih dari 1 juta. Nah, itu harus diupdate datanya. Bisa saja masalahnya yaitu data administrasi kependudukannya yang tidak diupdate di Dinas Dukcapil. Nah, itu terkait poin-poin PKH dan BPNT. Kemudian untuk program PIP anak sekolah telah disampaikan juga bahwa melalui Puslapdik mulai disalurkan pertanggal 1 April 2023. Artinya saat ini memang kalau kita lihat di media sosial, grup-grup program bantuan sudah mulai merata, bantuan PIP anak sekolahnya disalurkan. Ada yang sudah dicairkan di daerah Sukabumi, kemudian di daerah Pekalongan, program PIP anak SD, SMP, SMA ataupun SMK. Daerah-daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kecamatan Pemalang, Jakarta Utara, kemudian daerah Makassar, Ternate, dan daerah-daerah lainnya juga sudah dicairkan bantuan PIP anak sekolahnya. Nah, beberapa teman-teman ada yang bertanya, kenapa bantuan PIP-nya tidak full diterima? Untuk SMA ataupun SMK ada yang menerima Rp500.000. Bahkan di SD ada yang menerima Rp225.000. Untuk SMP ada juga yang menerima Rp375.000. Jadi, melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, lewat Puslapdik telah menetapkan untuk tingkat awal dan tingkat akhir setiap tingkatan jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK sederajat itu bantuan yang diterima setengahnya atau 50% dari total penerimanya. Contoh, jika SD menerima Rp450.000, artinya di kelas 1 saat ini akan menerima Rp225.000. Berbeda dengan kelas 2, kelas 3 dan sampai kelas 5 itu akan mendapatkan 100% Rp450.000. Sama dengan SMP, SMA ataupun SMK, nilainya 50% jika tingkatan awal ataupun tingkatan akhir. Jadi tidak ada lagi ya pertanyaan terkait hal program PIP ini. Secara detail telah kami jelaskan juga informasinya di video ini. Teman-teman silakan yang ingin mengetahui, nanti kita akan cantumkan juga di bagian link deskripsi. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu terkait program PIP anak sekolah. Jadi yang belum cair jangan kecewa terlebih dahulu. Untuk bulan April ini hanya dicairkan 6,2 juta peserta didik. Jadi tidak seluruhnya, karena proses pencairan sampai dengan akhir tahun 2023 dibagi menjadi 3 termin. Termin pertama saat ini, termin kedua nanti di bulan Mei sampai dengan September, termin ketiga di bulan Oktober sampai dengan Desember 2023. Prosesnya pun berbeda. Saat ini yang cair hanya yang terdaftar di DTKS. Jadi yang terdaftar di DTKS itu hasil verifikasi langsung oleh Kementerian Pendidikan untuk proses penyaluran saat ini. Jadi yang usulan dari pihak sekolah, data cut off-nya pertanggal 10 Maret yang lalu belum dicairkan di bulan April ini. Kemungkinan nanti di bulan Mei sampai dengan akhir tahun, tergantung hasil verifikasi yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi teman-teman, itu terkait program PIP. Kemudian untuk bonus bagi KPM, bahwa di jelang lebaran ini sudah mulai disalurkan, yaitu bonus bantuan beras 10 kg yang telah disalurkan bertahap melalui Bulog tentunya. Beberapa daerah juga sudah menyampaikan untuk berkumpul di tempat-tempat tertentu seperti balai desa, balai kelurahan ataupun yang telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan beras ini segera dimulai di beberapa daerah. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu terkait informasi perkembangan beberapa program bantuan tunai. Untuk program kartu prakerja, jangan lupa yang sudah lolos di gelombang ke-50 silahkan beli paket pelatihan pertama. Untuk mendapatkan insentif Rp700.000 harus menyelesaikan paket pelatihan pertama itu terlebih dahulu. Dan batas waktu yang ditetapkan 15 hari setelah ditetapkan lolos program kartu prakerja. Yang belum lolos silahkan gabung nanti di gelombang ke-51. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.